Oke, baik kawan-kawan kreatif berkarya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara mengatasi Windows 10 yang lambat loading melalui aplikasi ChatGPT. Dan langsung saja kita praktekkan. Tapi sebelum kita cari tahu apa yang menyebabkan Windows 10 lambat loading, kita cari tahu dulu atau bertanya dulu yang menyebabkan laptop kita lambat loading itu apa. Oke, langsung dijawab oleh ChatGPT. Saya bacakan, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan laptop menjadi lambat saat loading. Di antaranya adalah 1. Kapasitas RAM yang rendah. Semakin sedikit RAM yang dimiliki oleh laptop, semakin lambat pula kinerja saat loading. RAM yang kecil akan membatasi kemampuan laptop dalam menangani aplikasi atau program yang berat. Oke, salah satu penyebab laptop kita lambat loading atau lemot menurut ChatGPT adalah kapasitas RAM. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman punya RAM laptop yang kecil, boleh dicoba untuk di-upgrade supaya kinerjanya menjadi semakin cepat. Kemudian yang kedua adalah hard disk. Hard disk yang penuh atau kurang cepat, hard disk yang sudah terisi penuh dengan data atau memiliki kecepatan baca tulis yang rendah dan memperlambat kinerja laptop. Oke, ternyata hard disk juga berpengaruh. Tapi hard disk ini teman-teman perlu cek kapasitasnya. Kalau memang sudah penuh, barangkali itu yang mengakibatkan laptop kita menjadi lambat loading. Kemudian yang ketiga, nah ini menurut ChatGPT, malware atau virus. Jadi yang menyebabkan laptop kita lambat loading salah satunya juga adalah malware atau virus. Infeksi malware atau virus di dalam sistem dapat membuat laptop menjadi lambat saat loading. Karena malware dapat mengambil sumber daya komputer dan memakan banyak waktu untuk melakukan scan dan pengambilan data. Oke, teman-teman harus waspada dengan malware ini. Kemudian yang keempat, ya ini banyaknya program yang berjalan secara bersamaan. Jika terlalu banyak program yang berjalan secara bersamaan saat laptop loading, maka akan membebani kinerja CPU dan RAM, mengakibatkan lambat kinerja. Oke. Jika teman-teman membuka laptop kemudian menjalankan beberapa program secara bersamaan, menurut ChatGPT itu menjadi salah satu faktor sehingga laptop kita kinerjanya menjadi lambat loading. Dan yang kelima, usia laptop yang sudah tua. Oke. Jika laptop sudah berusia lama, maka hardware dan softwarenya mungkin sudah tidak cukup mumpuni untuk menangani program atau aplikasi yang lebih baru dan berat. Nah, kalau teman-teman laptopnya umurnya sudah senior atau sudah tua, kemudian kecepatannya mulai lambat loading, itu menjadi hal yang wajar. Tapi teman-teman yang laptopnya sudah tua tidak perlu berkecil hati, banyak tips dan tutorial cara mengatasi laptop yang sudah lemot. Oke, kita lihat yang pertama, katanya RAM. Kita tanya ChatGPT berapa harga RAM. Oke, saya tanya berapa harga RAM. Harga RAM dapat bervariasi tergantung pada jenis dan kapasitas RAM yang dibutuhkan. Berikut ini adalah perkiraan harga RAM pada saat ini. Oke, dia berikan perkiraan. Misalnya kalau RAM DDR4 250 sampai dengan 350. Oke, 8GB 500. Ini saya tidak tahu sumbernya dari mana. Intinya gambarannya seperti ini. Kita tanya merek RAM yang bagus apa saja. Oke, beberapa merek RAM yang terkenal dan terpercaya di pasaran adalah sebagai berikut. Ya, Corsair, merek RAM yang berasal dari Amerika. Nanti teman-teman bisa jadikan ini sebagai referensi ketika ingin membeli RAM ya. Oke, kita baca. 1. Corsair, merek RAM yang berasal dari Amerika, dikenal dengan kualitas yang baik, performa yang stabil, dan keandalannya yang tinggi. Produk Corsair dikenal tahan lama dan banyak digunakan oleh gamer dan overclocker. Kedua, Kingston. Oh iya, ini yang paling sering kita temukan ya. Kingston adalah merek RAM yang juga dikenal dengan kualitas yang baik dan keandalannya yang tinggi. Merek ini menawarkan berbagai jenis RAM dengan kapasitas yang berbeda-beda dan biasanya ditawarkan dengan harga yang kompetitif. Oke. Kemudian G-Skill, Crucial, Team Group. Oke, namun selain merek tersebut, masih banyak merek RAM yang lain juga memiliki kualitas yang baik. Pilihlah merek RAM yang sesuai dengan kebutuhan dan budget Anda.
Oke, saya pikir kita sudah tuntas membahas penyebab laptop menjadi lemot. Sekarang kita tanyakan bagaimana mengatasi Windows 10 yang lemot. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi Windows 10 yang lemot. Kita enter. Dan seperti ini jawaban dari ChatGPT. Nah, berikut beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi Windows 10 yang lemot. Nah, 1. Bersihkan file yang tidak perlu. Windows 10 seringkali menyimpan file sementara atau cache yang tidak perlu dan bisa memenuhi ruang penyimpanan serta memperlambat kinerja. Anda bisa membersihkan file-file tersebut dengan menggunakan fitur Disk Clean Up yang tersedia di Windows 10. Oke, ya, kita melakukan Disk Clean Up. Kedua, hapus program yang tidak digunakan. Jika laptop atau PC Anda terlalu banyak program yang terinstall, maka hal ini bisa membuat Windows 10 menjadi lambat. Hapus program yang tidak digunakan lagi dan hanya menyita ruang penyimpanan dan membebani kinerja sistem. Jadi rekomendasinya jika teman-teman telah menginstal banyak aplikasi di laptopnya dan ternyata beberapa aplikasi tertentu tidak digunakan, mendingan dihapus saja supaya tidak membebani kinerja dari laptop kita. Ketiga, cara mengatasi Windows 10 lemot adalah matikan program yang berjalan di latar belakang. Program yang berjalan di latar belakang seperti aplikasi antivirus atau aplikasi chatting bisa membebani kinerja sistem. Pastikan untuk menutup aplikasi tersebut ketika tidak digunakan. Oke. Yang keempat, nonaktifkan efek visual. Windows 10 memiliki efek visual seperti transparansi dan animasi yang membuat tampilan menjadi lebih menarik, tapi bisa membuat kinerja menjadi lambat. Nonaktifkan efek visual dengan mengubah pengaturan tampilan di sistem properties. Nah, ini dia berikan caranya, Advanced System Setting, Performance Setting. Dan ini sudah saya bahas di video sebelumnya tentang cara mengatasi laptop lemot. Teman-teman tinggal nonton saja video sebelumnya. Kemudian 5, perbarui drive. Drive yang usang atau tidak cocok bisa memperlambat kinerja Windows 10. Pastikan drive Anda selalu terbaru dengan mengunduhnya dari situs resmi produsen perangkat keras. Oke. Jadi nanti teman-teman periksa lagi drive aplikasinya atau laptopnya. Kalau perlu diupdate, ya silakan diupdate. Nah, ini dia tadi yang berkaitan dengan RAM ya. Jadi direkomendasikan juga bahwa jika laptop atau PC Anda memiliki kapasitas RAM yang kecil, maka menambahkan RAM bisa membuat kinerja Windows 10 menjadi lebih cepat. Jadi RAM sangat berpengaruh. Tadi kita sudah tanya harga RAM, kemudian merek-merek RAM yang memiliki kualitas yang bagus sudah juga direkomendasikan oleh ChatGPT ini. Yang ketujuh, lakukan defragmentasi hard disk. Defragmentasi hard disk dapat membantu mempercepat akses data dan membuat Windows 10 lebih responsif. Oke, 8. Periksa dan hapus malware. Infeksi malware atau virus dapat memperlambat kinerja Windows 10. Pastikan Anda memiliki program antivirus yang terbaru dan lakukan scan sistem secara teratur. Ada 8 poin kawan-kawan sekalian, silahkan dipraktekkan di rumah masing-masing. Jika masih bingung, teman-teman bisa nonton video saya sebelumnya, sudah saya praktekkan. Oke, apalagi nih? Dengan menerapkan beberapa cara di atas, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Windows 10 dan membuatnya lebih responsif. Oke, kira-kira kita tanya apa lagi nih? Kita tanya, adakah solusi lainnya? Oke, ya ada beberapa solusi lainnya yang bisa dicoba untuk mengatasi Windows 10 yang lemot. Nah, ini dia masih merekomendasikan. Nah, kali ini mungkin saya setuju ya. Yang pertama, menggunakan SSD. Mengganti hard disk dengan SSD dapat membuat Windows 10 lebih cepat dan responsif. SSD memiliki kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan hard disk. Oke, ternyata dia merekomendasikan kita untuk mengganti hard disk laptop menjadi SSD. Kita tanyakan berapa harga SSD ya. Ya, kita tanya berapa harga SSD laptop. Oke, harga SSD laptop dapat bervariasi tergantung pada jenis kapasitas dan merek SSD yang Anda ingin beli. Berikut dia berikan misalnya SSD kapasitas 128 GB, wow mahal ya. Padahal cuma 182 GB, 500 sampai 1 jutaan. 256 sampai 1.800.000. Kalau yang 1 tera 3 juta minimal Pak kalau rekomendasi dari sini. Oke, nanti dipertimbangkan lagi ya.
Tapi kalau untuk penggunaan laptop yang maksimal yang lebih baik tentu harga bukanlah hal yang utama. Yang penting kepuasan penggunaan. Kemudian selain SSD, menonaktifkan fitur Superfast. Fitur Superfast di Windows 10 memungkinkan sistem untuk membuat program yang sering digunakan ke dalam RAM. Namun fitur ini bisa membuat Windows 10 menjadi lambat. Anda bisa menonaktifkan fitur Superfast. Jadi teman-teman nanti dinonaktifkan fitur Superfast di Surface untuk mempercepat kinerja Windows 10. Yang ketiga, mengubah pengaturan power plan. Jika laptop atau PC Anda menggunakan pengaturan power saver, maka hal ini bisa membuat Windows 10 menjadi lambat. Mengubah pengaturan ke high performance bisa meningkatkan kinerja Windows. Jadi ini nanti teman-teman diganti ya, soal baterainya, penggunaan power. Yang keempat, menonaktifkan fitur background apps. Fitur background apps memungkinkan aplikasi untuk tetap berjalan di latar belakang dan bisa membuat kinerja 10 menjadi lambat. Oke. Jadi caranya teman-teman ke background apps, kemudian di setting privacy background apps. Nanti dipraktekkan. Yang kelima, mematikan fitur indexing. Fitur indexing memungkinkan sistem untuk melakukan pencarian file yang lebih cepat. Namun fitur ini bisa membuat Windows 10 menjadi lambat. Anda bisa mematikan fitur indexing di Surface. Oke. Yang keenam, menggunakan clean boot. Oke. Yang ketujuh, menggunakan reset PC. Apa ini? Jika semua cara di atas tidak berhasil, Anda bisa mencoba menggunakan fitur reset PC di Windows 10. Nah, fitur ini akan menghapus semua file dan program di PC dan mengembalikan Windows 10 ke ini sama dengan HP di reset laptopnya. Nah, kalau saya boleh coba cara ini. Dan cara terakhir, kalau memang laptopnya masih lemot ya teman-teman bisa melakukan install ulang. Oke, saya pikir cukup ya. Kita tanya-tanya si ChatGPT-nya. Mudah-mudahan ini membantu kawan-kawan sekalian. Kalau memang teman-teman tidak merasa puas, nanti bisa masuk sendiri ke aplikasi ChatGPT ini. Cara installnya pun atau cara registrasi aplikasinya sudah saya buat tutorial sebelumnya, bisa dinonton video saya sebelumnya tentang cara registrasi akun ChatGPT. Nah, kenapa saya senang bertanya di sini? Karena di sini langsung dijawab, tidak banyak merekomendasikan ini, tapi dia langsung memberikan jawaban terbaiknya. Baik, sebelum saya akhiri kawan-kawan sekalian, kalau memang ada hal yang perlu kita diskusikan, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Teman-teman juga bisa request tutorial lainnya dan kami akan berupaya merespon setiap komentar yang ada. Sebelum saya akhiri, bagi kawan-kawan yang baru menemukan YouTube channel ini, kami sangat berterima kasih jika teman-teman berkenan untuk mensubscribe YouTube channel Kreatif Berkarya. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.